Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rijal Jailani dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bogor. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan tugas dari basis data, yaitu membuat sebuah entity relationship diagram ya, atau ERD dalam basis data MySQL yang terdapat pada exam ya. Oke, langsung saja mungkin ke videonya ya. Langkah-langkahnya kita buka exam ya. Untuk pertama itu kita pilih yang APS sama yang MySQL ya. Kita pilih start ya. Karena di sini saya udah start ya. Kita langsung saja. Setelah itu bisanya langsung ke localhost ke PHP MyAdmin di sini ya. Oke, di sini kita lihat dulu ya tugasnya. Di sini membuat sebuah IAD, yaitu ada label dokter, pasien dokter, daftar administrator, dan dokter admin. Oke, di sini kita buat sebuah database terlebih dahulu ya. Kita create database. Saya namai ini tugas 2. Tugas 2 ya. Sini saya menggunakan use itu supaya nanti saya tidak harus supaya bisa memasukkan kodenya itu langsung saja berurutan ke bawah, jadi nggak harus bolak-balik. Oke, pertama di sini kita berarti membuat tabel administrator ya. Ini menggunakan tipe data integer ya. Ini sebagai primary key. Lalu tadi ada nama admin. Varchar, di sini menggunakan varchar ya, varchar. Misalkan 50 ini maksudnya itu buat apa sih namanya, teks atau kalimatnya itu maksimal. Misalkan kalau 50 berarti maksimal itu nanti nama admin itu ada 50 kata gitu. 50 teks. Nama admin dijaga harusnya nggak terlalu panjang ya, saya gunakan 20 saja. Untuk kalimat penting itu yang terakhir biasanya di sini berarti tidak menggunakan koma ya kalau untuk akhiran. Kita tutup saja. Oke, ini sudah jadi ya. Selanjutnya berarti membuat label dari dokter ya. Sorry, untuk nama admin di sini pakai tambahan perintah not no ya. Not no. Ini bisa salin saja supaya cepat ya. Not no ini nanti supaya si namanya ini tuh harus wajib diisi gitu, jadi nggak bisa dilewat nantinya. Tabel berarti sini dokter. ID dokter ya. ID dokter sebagai primary key.
dokter ya 50 lah baru caranya. Lalu kayak tanggal lahir ya sini. Tanggal lahir. Nah, kalau untuk tanggal lahir di sini menggunakan perintah pakai bet ya. Tanggal lahir. Lalu ya, spesialis waktu ini alamat spesialis menggunakan parcer ya. Kerja handphone tuh pasti dikit ya, paling 12 menit handphone. Dan terakhir mungkin alamatnya, alamat ya, alamat dokter ya. Untuk alamat sini menggunakan teks ya. Sebenarnya teks sama varchar itu ya mirip lah. Kalau varchar itu biasanya digunakan untuk teks yang terbatas ya. Sedangkan kalau perintah teks ini biasanya untuk membuat sebuah kalimat yang panjang gitu. Ini sudah ya, dokter sudah, berarti tinggal buat kode pasien ya. Cukup saya lihat cepat ya. Klik nanti baru jadi pasien pasien berarti saya dipakai pasien. Oke, ini pasien dan sebelah itu saya. Nah, ini nama pasien lalu di kelamin. Oke, di kelamin. Untuk jenis kelamin di sini menggunakan perintah namanya enum. Enum itu nantinya supaya di enum itu sebagai pilihan lah. Nanti kan kalau varchar itu buat mengisi teks ya, atau teks ini membuat sebuah kalimat, sedangkan kalau perintah enum ini membuat sebuah pilihan gitu ya. Enum buat pilihan, yaitu pilihannya antara jenis kelamin laki-laki ya, atau jenis kelamin perempuan aja. Jenis kelamin. Lalu terakhir ada alamat pasien. Untuk alamat seperti biasa ya, seperti yang tadi menggunakan teks. Ini udah jadi ya. Selanjutnya membuat starter dokter admin. Dokter admin, pasien dokter dan anak-anak. Itu adalah bisa buka kurung. ID data, ID admin, ID dokter, ID data terakhir ini pakai integer juga ya. Kalau untuk ID dokter
misalnya untuk kapital ataupun bukan kapital juga nggak ngaruh ya kalau untuk nah, di sini saya menggunakan perintah yang namanya foreign key ya. Foreign key. Nah, sepertinya. Supaya nanti si setiap tabelnya itu saling terkoneksi secara otomatis, jadi nanti tidak usah mengkoneksikannya secara manual ya. ID admin. Administrator. Masih delete. Gunanya perintah on delete cascade sama on update ini supaya memudahkan nantinya misalkan ada data yang menumpuk. Dengan perintah ini berarti kita cukup menghapus misalkan ada ID daftar misalkan dengan nomor 100, ada total ada 10 misalkan, dengan ini dan cukup menghapus saja sekali langsung otomatis semuanya hapus nanti tersisa gitu. Itu juga kebalikannya. Ini untuk menghapus data yang sampah yang nggak terpakai lagi. Jadi menggunakan on delete cascade sama on update ya untuk memudahkan. Pasti saja bisa. Kita ganti ini berarti dokter ya. Dokter. Ini dokter. Dokter. Lalu sudah tinggal berikutnya. Selanjutnya berarti dokter lagi udah, berarti daftar ya. Kita fokus aja biar cepet ya. Daftar. Nah, kita ganti dulu namanya. Daftar. Di daftar aja pasien. Saya nanti yang namanya di daftar. Daftar. Ini jadi pasien. 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 Ini sudah jadi ya. Oke. Nanti tinggal yang terakhir pasien dokter ya. Ada pasien dokter. Berapa pasien dokter? Pasien dokter. Oke. Pasien dokter itu ada ID dokter sama ID pasien. Jadi sini yang kita ID. Ini ID dokter ya. Dokter dan ini pasien. Pasien. Ini apa kita ganti ya? Dokter ya. Dokter. Ini jadi pasien ya.
pasien. Misalkan sini jangan sampai ada yang typo ya, karena ada typo sedikit pun biasanya sudah muncul error. Pasien. Ini udah jadi ya. Coba kita kirim ya. Kita dokter Ani. Oh, ada yang typo ya. Dokter ya. Oh, ternyata ini keterangannya berarti database dengan objek itu sudah tersedia ya, nggak ada ya. Tapi kita di sini buat perintah ya. Perintah. Drop. Sudah ya. Oke, ini sudah bisa ya. Sudah berhasil, tinggal kita masukkan data-datanya. Tugas 2 untuk pasien ya. Misalnya namanya siapa ya? Namanya Rizka. Perempuan. Misalnya Andri. Misalnya Suci. Jadinya malam. Kita tambahkan dokternya dulu. Dokter, misalnya dokter mana? Nama dokternya Arifin. Dia lahir. Spesialis apa ya? Mata. Wanita yang sangat alamatnya. Lalu ada dokter kedua namanya. Asalnya dia spesialis gitu.
istrinya, pasiennya Rizka ya. Ini udah sudah diisi semuanya, kita pastiin. Oh ya, kan tadi saya menggunakan Virgin Key ya, jadi di sini udah otomatis terkoneksi ya secara otomatis, jadi nggak usah mengoneksikannya secara manual. Oke, kita cek ya. SQL. Misalkan saya ingin mengetahui nama pasien dan jenis kelaminnya, berarti di sini tinggal pilih select, perintah select ya. Select nama pasien ya, nama pasien, jenis kelamin, dan pasien. Oke, sini jenis kelamin yaitu ada Rizka. Ini sesuai tadi yang dimasukkan ya datanya, di sini udah terbaca ya. Misalkan ini ingin cek jenis kelamin yang laki-laki saja misalnya, berarti cukup masukkan perintah ini. Nama pasien, misalnya jenis kelamin pasien laki-laki atau perempuan langsung. Kalau yang perempuan Rizka, cuma Rizka di sini. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.